Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kalau saya tanya, apa ibu kota Indonesia? Pasti langsung jawab Jakarta. Kalau ibu kota Jepang, tentu saja Tokyo. Tapi, pernahkah kamu membayangkan ada negara yang tidak punya ibu kota resmi? Kedengarannya aneh ya. Tapi ternyata, ini benar-benar ada. Yuk, kita bahas negara-negara unik yang tidak memiliki ibu kota resmi dan apa alasannya. Pertama, kita punya Nauru. Ini adalah negara kepulauan terkecil di dunia. Letaknya di Mikronesia, Pasifik Tengah. Nauru begitu kecil, bahkan tidak punya kota sama sekali. Jadi, secara logis, tidak ada kota yang bisa dijadikan ibu kota. Pemerintahan Nauru terpusat di distrik Yaren, di mana gedung parlemen dan kantor-kantor pemerintahan lainnya berada. Tapi, ingat ya, Yaren ini hanya distrik administratif, bukan ibu kota resmi. Unik sekali kan? Bayangkan saja, seluruh negaranya bisa kamu kelilingi dalam waktu kurang dari 1 jam. Selanjutnya, kita terbang ke Eropa, tepatnya ke Swiss. Tunggu dulu, bukannya ibu kota Swiss itu Bern? Nah, ini yang sering jadi salah kaprah. Secara hukum Swiss, sebenarnya tidak punya ibu kota resmi yang tercantum dalam konstitusinya. Namun, sejak tahun 1848, kota Bern telah menjadi pusat pemerintahan federal. Semua lembaga penting, seperti parlemen dan Dewan Federal, ada di sana. Jadi, Bern berfungsi sebagai ibu kota secara de facto, atau dalam praktiknya. Tapi bukan de jure, atau secara hukum kenapa begitu. Ini adalah cerminan dari sifat desentralisasi negara Swiss yang sangat kuat, di mana kekuasaan tidak terpusat di satu kota saja. Lalu, ada lagi nih, kasus yang menarik, yaitu Vatikan. Vatikan adalah negara terkecil di dunia. Sebuah enklave di dalam kota Roma, Italia. Seluruh wilayah Vatikan pada dasarnya adalah satu kesatuan kota negara. Karena ukurannya yang super kecil dan fungsinya yang spesifik sebagai pusat gereja Katolik Roma, Vatikan tidak perlu menunjuk satu area khusus sebagai ibu kota. Seluruh negaranya yaitu sendiri, berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan spiritual. Jadi, tidak ada istilah ibu kota Vatikan, karena seluruh negara itu adalah pusatnya. Sekarang, kita lihat contoh dari sejarah. Dulu, Jepang juga pernah mengalami fase di mana status ibu kotanya tidak begitu jelas. Meskipun Kyoto adalah kediaman kaisar selama lebih dari 1000 tahun, pada periode restorasi Meiji, di abad ke-19, Kaisar pindah ke Edo, yang kemudian namanya diubah menjadi Tokyo. Namun, tidak pernah ada undang-undang yang secara resmi mencabut status Kyoto sebagai ibu kota, atau secara eksplisit menetapkan Tokyo sebagai ibu kota baru. Jadi, secara teknis, ada perdebatan bahwa Jepang mungkin memiliki 2 ibu kota, atau bahkan tidak ada yang resmi sama sekali. Meskipun semua orang di dunia mengakui Tokyo sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Jepang saat ini. Jadi, dari Nauru yang tidak punya kota, Swiss yang sengaja tidak menetapkan ibu kota resmi demi desentralisasi, hingga Vatikan yang merupakan kota negara, kita bisa lihat bahwa konsep ibu kota tidak sekaku yang kita kira. Setiap negara punya sejarah, budaya, dan sistem politik unik yang membentuk struktur pemerintahannya. Ini membuktikan betapa beragamnya dunia kita. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tahu negara lain dengan kasus serupa? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini. Jika kalian suka, subscribe channel kami. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.